Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'allif rahimahullah wa naba'na wa naba'ni wa bi'iznihi amin. Allahumma hdina bi barakati wal karamati Syekhul Imam Abi Abdillah Mu'ti Muhammad ibni Umar ibni Ali Nawawi wa bi barakati wal karamati Syekhi Mu'ti Haji Al-Farifari wa bi barakati wal karamati Syekhul Imam Nawawi wa ila arwahi ahli silsilatul thariqati qadiriyati aqsabat fiyati ma'ad suryanaya wa bi barakati wal karamati abina wa mursyidi fi hadal zaman wa sultanil awliya fi hadal zaman al-Syeikhi Muhammad Abdul Qadir Syekhul Nasir al-Qadir al-Aqsabati al-Qadir Muqaddam Antafahla ya Allah qulubana bi futuhil arifin wa antanawwara qulubana bi futuhil arifin wa tulhiman ni'maladun bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa bidaril aliyyil azim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar al-ayah wa ma'nahu wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bahkan lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrubanna musallana al-hadits kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ay Imam Najim ay Syekh Najib waqti sahiyata wal aqiqata wahdiya wa ulil umuri atihumu ala tajuramu. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minash syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam yang berkat atas kudrah dan iradahnya, dan berkat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita pada malam yang sangat mulia ini dalam acara yang mulia di bulan yang mulia, di mana di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Dzulhijjah, di malam tanggal 9 bulan haji atau hari Arafah. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, semoga kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kalimat suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat salamnya juga dilimpahkan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan kepada kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman, agar senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan, di mana yang pertama kita diistiqomahkan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala,
kedua, semoga kita diistiqomahkan agar menjaga kemurnian ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta ketika kita hadir sekalian diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjaga para ulama-ulama kita. Di mana hadirin sekalian, kita merupakan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di akhir zaman, di mana tidak ada amal yang paling istimewa di akhir zaman itu hadirin sekalian kecuali kita berselawat salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berselawat salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan kita ketahui kalau tanpa adanya para guru, para alim ulama. Maka kita doakan agar ulama kita Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keistiqomahan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan selalu kita umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita hadir sekalian diniatkan dalam hati kita untuk istiqomah dan menjaga para ulama agar kita digolongkan dengan masuk ke dalam surganya Allah ma'izin Rasul Abdiyai wal ulama. Karena tidak ada yang paling istimewa kehidupan seorang muslim yang ia hadir sekalian, seandainya ia hidup maka ia hidup dalam keadaan mulia, dan seandainya ia mati maka ia matinya dalam keadaan syuhada atau syahid. In asu syuhada wa in matu syuhada. Kalau kau pengen tahu hadirin sekalian kelompok orang yang ia kalau hidup diberikan kemuliaan oleh Allah, dan kalau seandainya ia mati, ia wafat, hadirin sekalian akan diberikan oleh Allah, disematkan oleh Allah sebagai golongan para syuhada, orang yang wafat dalam keadaan syahid. Siapakah mereka hadirin sekalian? Orang yang mendapat predikat seandainya Allah panjangkan umur, ia diberikan predikat oleh Allah sebagai syuhada, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Dan kalau seandainya ia wafat, ia mati, akan diberikan oleh Allah dengan sematan, dengan kalimah, dengan berikan masuk ke golongan orang-orang yang mati syahid. Adalah mereka yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia mencintai para aulia Allah, serta ia yang mencintai ulama. Logikanya kalau kita cinta kepada seseorang, maka kita akan selalu merindukan dan menyebutkan seseorang yang kita cintai, betul kan? Kalau kita hadirin sekalian merasakan jatuh cinta dan merasakan hadirin sekalian rasa kerinduan kepada seseorang yang kita cintai, rasa rindu ini tidak bisa dibentuk hadirin sekalian. Maka kalau Anda pengen tahu sakitnya paling sakit dalam dunia ini, rasa sakit yang paling sakit dalam dunia ini ternyata adalah merasa sakit yang paling sakit dalam dunia itu adalah menahan kerinduan. Jadi kalau nahan kerinduan itu adalah sakit yang paling sakit hadirin sekalian. Kira-kira kayaknya hadirin sekalian jemaah pernah merasakan rasanya menahan rindu, betul? Contoh itu mah rindunya rindu yang dosa, karena rindu kepada yang belum halal. Contoh menahan rasa rindu ini lebih pedih daripada selain itu. Ketika kita jauh dari orang tua untuk menjalankan tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meraih ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kondisi yang muda belia dan anak-anak dijauhkan dari orang tua, maka wajar kalau santri kalau sehari dua hari masih nangis ingat kepada orang tua, betul kan? Mungkin di sini ada dari 30% jemaah pengajian yang ngalamin nyantren, ada kira-kira 30%. Jadi saya yakin husnuzon kali ada 30% jemaah pengajian yang ngalamin nyantren. Jadi kira-kira hari pertama dianterin orang tua, kemudian orang tua pulang ke rumah, kita ditinggal di pondok pesantren, ini berlinang air mata, betul?
Kenapa nangis? Padahal difasilitasi, uang dikasih, makan dicukupi, pakaian dibeliin. Hadirin sekalian, cuma ibaratnya tinggal belajar doang, gak usah capek, yang penting fokus belajar. Kurang duit bilang, kalau kurang ibaratnya makanan ngomong. Hadirin sekalian, tinggal laporan ke orang tua, dikasih nikmat. Tapi kenapa ketika hari pertama hadirin sekalian diantar ke pondok pesantren, mak pulang, kita di pesantren nangis, padahal di depan ada makanan yang enak. Hari pertama ditinggal orang tua, hadirin sekalian, mak pulang dari pesantren, kita ditinggal di pesantren karena hari pertama kita di pesantren ini nangis, padahal banyak baju yang baru, duit masih banyak, orang hari pertama nyantren, betul kan? Tapi kenapa nangis? Padahal kenikmatan, padahal sesuatu yang lezat ada di hadapannya. Kalau kurang apa-apa tinggal lapor, tinggal bilang, nanti dikirim. Tapi merasa hadirin sekalian sedih. Itulah hadirin sekalian, ternyata hari pertama, kedua dan ketiga santri ini menangis. Ternyata ia ini pergi dalam menahan rasa rindu kepada orang tua, betul kan? Biasanya ibaratnya tidur berdampingan dengan orang tua kalau memang masih kecil. Hadirin sekalian, kalau misalkan sudah rada dewasa, biasanya kita bercengkrama dengan keluarga dan kita bisa ibaratnya mengambil solusi dari saudara dan bahkan teman bermain yang biasanya kita di rumah. Hadirin sekalian, berkumpul bersama. Ketika kita berangkat ke pondok pesantren tetap menangis, padahal umur sudah tua. Hadirin sekalian, kumis atas bawah tetap merasakan rasanya sedih di pondok pesantren. Sedihnya di pondok pesantren itu bukan karena fasilitas yang kurang, karena bukan pelayanan yang kurang, bukan berarti ekonomi yang kurang, akan tetapi nangis dan sedihnya santri di hari-hari pertama nyantren itu ternyata berat menahan rasa rindu dengan orang-orang yang selalu bersatu dengan kita. Betul. Makanya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, logikanya kalau kita cinta sesuatu, maka sesuatu yang kita cintai banyak kita ucapkan, banyak kita sebutkan, banyak selalu kita bayangkan. Maka kalau orang cinta ulama, ia tidak akan rela kalau ulama tersebut dihina dan dinistakan. Kalau ia cinta kepada Nabi, ia tidak akan rela kalau seorang yang dicintainya diolok-olok, dihina dan dinistakan. Akan dibela mati-matian. Hadirin sekalian, seorang yang dicintai kalau ada orang yang menghinanya. Kalau ulama dihina, hadirin sekalian, kalau orang cinta kepada ulama, ia tidak ridho orang yang dicintainya dihina, diolok, dicaci dan dimaki. Bahkan ia akan jadi backingnya. Hadirin sekalian, siapa yang berani menghina seseorang yang kami cintai, kami yang akan jadi pagar betisnya, kami yang akan jadi backingnya. Begitu, itulah hadirin sekalian hakikat rasa cinta. Orang yang dicintai ini, hadirin sekalian, dan orang yang mencintai tidak ridho orang yang dicintainya dihina dan dinistakan. Siapapun dia yang dihinakan dan menistakan, apapun jabatannya, hadirin sekalian, tidak akan gentar seseorang yang mencintai kepada orang yang dicintai ketika orang yang dicintainya dihina oleh orang yang punya jabatan sekalipun, bahkan nyawa taruhannya untuk membela kehormatan orang yang dicintai. Betul. Jadi istri punya pacar, ada yang ngegodain, beragam-bagnya kita angkut. Betul. Kita lagi jalan mau pacar cinta, contoh ini contoh yang salah, pacar kan haram. Waduh, kuota habis nih, beli kuota terus ada konter. Ternyata itu tukang konter, jangan digodain dengan tukang konter. Kira-kira walaupun muka kita itu, doi kita digodain merah muka kita, betul enggak? Padahal itu kita. Kenapa merah? Karena tidak suka ada seseorang yang kita cintai, hadirin sekalian, yang akan menggodanya. Bahkan tidak rela, hadirin sekalian, rasa cinta ini tergantikan. Tidak rela kalau ibaratnya rasa cinta ini orang yang kita cintai, hadirin sekalian, berlari kepada selain kita. Apalagi ada yang menghina, kita punya ibaratnya seorang yang kita cinta dibilang ibaratnya dimaki-maki, kira-kira yang akan membela siapa?
Kita bawa motor sama istri kita, ada yang bentak istri kita, kira-kira marah nggak kalau orang yang normal? Marah. Apalagi yang dihinanya para nabi, para ulama, hadirin sekalian, para ulama salafus soleh, para ulama yang istiqomah, kira-kira marah enggak? Jadi kadang giliran kepada ulama kelompok, giliran pacar dihina, dicaci, diomongin sama teman, marah, disamperin siapa yang nyakiti tunai sampai nangis begitu. Emang siapa? Coba gua lihat Facebook lu di inbox, si Ahmad katanya yang inbox, dasar katanya jalan, disamperin kita ke cowoknya, kepada orang yang hinanya. Hadirin sekalian, itu ngehina pacar, giliran ngehina ada yang ngehina Nabi, dia balik aja. Jangan hadirin kalian, kita harus menjaga kemuliaan para nabi dan para ulama dengan segenap kemampuan kita. Karena ada tiga golongan orang yang akan mendapatkan predikat, seandainya ia hidup dalam keadaan mulia, dan seandainya ia mati dalam keadaan sahih. Siapakah mereka? Hadirin sekalian, yang pertama adalah orang yang mencintai para nabi, mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah orang yang mencintai para aulia. Sampai yang ketiga adalah orang yang mencintai para ulama. Tiga golongan orang ini yang cinta kepada Nabi, ada yang menghina Nabi dia tidak rela, dan kedua mencintai para aulia, para wali Allah, ada yang menistakan wali dia tidak rela, bahkan dia berani menjadi benci-nya. Hadirin sekalian, membela kemuliaan para wali. Dan yang ketiga hadirin sekalian adalah orang yang mencintai ulama, sehingga hadirin sekalian nyawanya siap menjadi taruhan untuk membela para ulama. Alhamdulillah, itulah hakikat berkurban. Nilai-nilai kurban merefleksi kurban dalam kehidupan kita, dalam kecintaan kita kepada para nabi, kepada para wali, dan kepada para ulama. Karena kurban hadirin sekalian secara syariat, kita akan kaji kurban hadirin sekalian, di mana tinggal 1 hari lagi kita akan masuk kepada waktu berkurban. Saya kutip dalam Tabaruk Kitab Qadikudian Syu'abul Iman, di mana hadirin sekalian, cabang iman itu ada 77 cabang. Jadi kalau ada yang nanya berapakah cabang iman, jawab dengan lantang, ada 77 cabang. Anak pengajian jangan ragu, jangan melenggak, hadirin sekalian, jangan pelangak-pelongo ketika ditanya berapa cabang iman. Berapa ya? Ditanya cabang iman pakai persis kayak orang buta. Jawab dengan lantang hadirin sekalian, ketika ada yang menanyakan berapakah cabang iman, ada 70. Itu yang 77 cabang hadirin sekalian. Cabang iman yang tertinggi adalah kalimah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, kalimatul tauhid, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul urwatul wusqa. La ilaha illallah banyak namanya hadirin sekalian. Ibadah harus direfleksikan, ibadah ini harus dinyawakan dan dirasakan. Apa rasa dan nyawanya ibadah? Adalah kembali kepada la ilaha illallah. Salat kalau tanpa la ilaha illallah, maka salatnya tidak dinyawakan dan tidak dirasakan. Kalau orang itu ada nyawanya. Kira-kira kalau orang nyawanya keluar badan disebut mati alias sakit. Berarti kalau salatnya kosong hadirin sekalian, salatnya tidak ada nilai la ilaha illallah di dalamnya, salatnya seperti bangkai salat. Tapi sah menurut syariat hadirin sekalian. Maka oleh sebab itu para jamaah yang dirahmati Allah kembali kepada cabang iman yang tertinggi, yaitu la ilaha illallah. Nabi bersabda bahwasanya al-imanu bi'ula sab'una syu'batan. Iman ini ada 77 cabang. A'laha la ilaha illallah.
Dari yang 77 cabang yang paling tertinggi adalah kalimah la ilaha illallah wa annaha, dan ada juga cabang iman yang paling rendah. Mana cabang iman yang paling rendah? Imaqatul ada, menghilangkan segala sesuatu yang bisa menyakitkan atau menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya orang beribadah. Contoh umum, kalau di jalan ada yang membahayakan, kira-kira ada paku, kita didiemin aja, jadi pinggirin ke paku. Padahal kalau dipikir seandainya paku ini tidak diambil, maka ada beberapa kendaraan yang akan bocor. Hadirin sekalian, kita ambil berarti kita sedang mengamalkan cabang iman yang paling rendah. Berarti maksud mukhalafahnya, bagaimana kalau ada orang yang di tengah berjalan di jalan, ada rancau di jalan, baik itu batu atau beling, hadirin sekalian, di jalan, kemudian tidak diambil, berarti jangankan tingkat kelas iman yang rendah ia amalkan, berarti imannya lemah sekali. Yang rendah saja tidak diamalkan, hadirin sekalian, apalagi di atas yang itu. Berarti iman kita, hadirin sekalian, dalam keadaan qaid. Bainal mahya wal mamat, hadirin sekalian. Jadi yang 77 cabang iman itu ternyata berkurban pun atau kurban itu jadi cabang iman. Pertanyaan, itu kurban cabang iman yang keberapa? Sementara cabang iman semuanya ada 77 cabang. Yang tertinggi kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah imaqatul adab, hilangkan segala sesuatu yang membahayakan di jalan. Dan wal haya usubatu minal iman, rasa malu pun itu cabang iman. Berarti kita wajib malu berbuat maksiat. Jangan malu ngaji, mau ngaji malu, salah harus sifat malunya. Kalau mau ngaji malu mah ngaji harus pede, jangan malu. Jangan punya anggapan begini, gak ada yang kenal, katanya malu hadirnya. Itu salah, karena menempatkan rasa malunya. Malu yang mana yang menjadi cabang iman, hadirin sekalian? Dulu kita menjadi, hadirin sekalian, sebagai pemimpin yang berat, sering ibaratnya mabok-mabokan, sering ibaratnya main buat alias jablay. Dan kita hadir di majlis taklim, kita hadir sekalian yang tadinya kita sering mabok, kemudian kita alhamdulillah bermabok, dan ketika kita berjalan ada yang ngajakin, kita ibaratnya wajib malu. Kalau ibaratnya minum, kan saya sering ngaji, wajib sifat malunya. Sini turben biasanya ngelanggar kok agak pada jablay langganan. Padahal kita udah hadir majlis taklim. Jadi sekalian kita niat ibaratnya motoran. Ada yang ngajakin jablay, mau enggak nih, karena ada barang baru begitu saudara. Ternyata bukan hanya di makanan, di jablay pun ada sampel. Ada sampel. Mau enggak ini sampel baru nih, katanya baru dari kampung, gratis dah kalau buat amah. Ternyata bukan hanya makanan, produk baru, jablay produk pun ada sampel. Sekarang gak seperti dulu. Bahkan adik sekalian punya rasa malu, itulah malu yang wajib. Malu melakukan maksiat itu malu yang hukumnya wajib, yang menjadi cabang iman. Organ itu cabang iman yang ke-48. Maka kita tabaruk hadirin sekalian, dalam kitab Subul Iman Komitubian, saya ingat dulu kalau lagi ngaji ini dinajomin hadirin sekalian ala Pasunda, di mana hadirin sekalian najom ini agar supaya dapat dihafal oleh para santrinya. Karena zaman sekarang anak ini lebih cenderung hafal dengan nyanyian dan lagu ketimbang tanpa nada dan seni serta lagu.
Kalau kita ngapalin ibaratnya surah Fatihah tanpa nada, kira-kira sulit masuknya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim yang pakai nada susah hafalnya baca. Tapi kalau pakai nada adik sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, nada apa aja dah, saya sudah korontal apa ke adik sekalian. Kalau ngaji aja pakai nada. Kalau dulu adik sekalian zaman dahulu kaidah ba'da dia, mana kaidah ba'da dia? Kita baca gini, alif ba ta ba di ha kho dan seterusnya. Sekarang pakai nada alif ba ta sa jim ha kho dal jar zai sin shin shon. Kira ditutup ini huruf apa? Alif ba ta, ini baru satu huruf sampai lantaran korban nada itu hadirin sekalian. Tidak apa-apa, saya kepada kajian dengan nada, silahkan kenalkan anak dengan huruf hijaiyah. Sudah sedikit hadirin sekalian umat Islam yang ibaratnya tidak kenal huruf, tidak kenal Al-Quran. Huruf alif ya a, huruf ain juga ya a, huruf hamzah juga ya a, dasar kalau huruf ya. Ini huruf apa? A, padahal alif. Kan ada ibaratnya kalau ibaratnya huruf ini ada yang sama. Kalau sudah diharakatin alif fathah a dibaca a, ain fathah a dibaca a, hamzah fathah a dibaca a. Hurufnya alif, hurufnya ain, hurufnya hamzah. Tapi kalau dibaca mirip. Tuh hadirin sekalian. Wa aqim tuhiyata wal aqiqata wahdiyan wa'tiqat talaqaw, melaksanakan kurban, adhiyata berkurban, wal aqiqata dan tunaikan aqiqah, wahdiyan dan tunaikan menyembelih hewan hadiah, wa ulil umuri atihumu dan kepada pemerintah dan kepada presiden atihumu kau wajib taat kepada mereka. Lantaran jangan kau membangkang pemerintah yang mana kata tinggi, pemerintah yang berikhtiar, pemerintah yang tidak bertolak belakang dengan agama, wajib kita mentaatinya. Kalau kata pemerintah, para seluruh warga Indonesia, saya harap kepada warga Indonesia sholat 3 waktu tidak diwajibkan. Contoh, kalau wajib nurut, wajib lawan. Atau gini, ada pemerintah, kepada seluruh warga Indonesia agar riwayatnya seluruh warga pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, kita wajib minum bersama, minum minuman keras bersama. Contoh, nggak wajib loh. Atau misalnya gini, ada pemerintah, minuman keras halal hukumnya, kita wajib dalam hati ingkar, tidak bedo hadirin kalian, tidak wajib menurutnya kepada pemerintah yang menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Ini kan nanti cabang-cabang iman, korban, aqiqah, hadirin sekalian, dan menyembelih hadiah, ini cabang iman yang ke-48. Sedangkan semua cabang iman ada 77 cabang. Maka waktu kurban hadirin sekalian kita akan bahas pada malam hari ini wasubatu thaminatu wal arba'una, dan cabang iman yang ke-48 Itiyatul mudahiyati, yaitu melaksanakan kurban, wal aqiqah dan melaksanakan aqiqah, wal haji dan melaksanakan hadiah, korban hadiah. Ini bagi orang yang ke tanah suci Mekah ketika bulan haji disunahkan motong hewan hadiah. Jadi bukan aqiqah, hadiah. Watabihatu, maka pengertian kurban. Jadi kalau ada yang tanya apa itu kurban, apa itu pengertian kurban, apa sih definisi kurban, jangan maaf lagi. Hei kau anak pengajian, ditanya definisi kurban masih maaf ketinggalan zaman.
Jawab dengan lancang. Definisi korban adalah wabhul ibili awil bakori awil gonani taqarruban ilallahi ta'ala. Definisi korban adalah menyembelih hewan, menyembelih unta atau sapi atau kambing. Tujuannya taqarruban ilallah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya karena Allah. Definisi kurban adalah menyembelih hewan, hewannya tertentu, nggak boleh entong, niat korban pakai entok, nggak boleh, nggak cukup. Tapi adalah menyembelih unta. Unta nggak ada di kita, adanya sapi. Awil bakori atau menyembelih sapi. Sapi ada, duitnya kagak ada, duit ada 3.500.000 doang. Awil gonami atau menyembelih kambing. Hadirin sekalian, tujuan menyembelihnya taqarruban ilallah, tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena Allah. Jadi itu definisi kurban. Bagaimana kalau ada yang korban motong kambing, motong sapi, niatnya tapi motongnya buat Dewi Lanjar contoh, itu bukan kurban dan hukumnya haram karena ada kaitan dengan akidah. Atau ada orang berduduk di posisi pantai atau ibadah ketua kampungnya bahwasanya nanti tanggal 10 Haji di Idul Adha semua masyarakat harus memotong korbannya di pinggir laut. Tujuannya agar supaya tidak ada bencana, agar supaya tidak tsunami, maka semua warga wajib memotong korbannya di pinggir laut. Tujuannya untuk tolak bala. Karena kalau tidak menyembelih di pinggir laut, Ratu Kidul marah contoh. Berarti kalau motongnya bukan karena Allah, tujuannya persembahan kepada ratu, haram hukumnya dan bukan korban namanya, walaupun disembelih di bulan haji. Paham ya tidak? Jadi tujuan motongnya karena Allah. Wayadkhulu waktu dabi bitulisan siyoman nahri. Awal waktu berkorban atau masuk waktu berkorban itu bitulu isam siyaumin nahri adalah terbitnya matahari pada hari lebaran. Terbit matahari jam berapa? 6:30. Jam 6. Jam lewatnya berapa nih? Teman-teman jangan hitung-hitungan di waktunya. Lewat berapa jamnya? Lewat 12. Contoh, misalkan di Bekasi ini terbit di Indonesia bagian barat terbit mataharinya jam 6:15. Itu jangan jam 6:15 nyembelihnya, belum masuk waktunya. Karena harus waktu berkorban ini terbit matahari jam 6:15 wa madro qadru sholatihi wal khutbataini, dan dilewatkan wa madro dan waktu berkorban itu adalah terbit matahari serta ukuran pelaksanaan sholat Idul Adha dan 2 khutbah. Kira-kira sholat Idul Adha berapa menit? Berapa menit? Sejam. Itu khutbah apa ceramah sejam. Kadang khatib kalau tahu hukum sih, kalau khutbah setengah jam, khutbah 1 jam, ngaji fikih dulu. Lima nih nggak sedikit para khatib kalau khutbah 1 jam, berarti nggak tahu hukum. Maaf, atau 50. Itu jadi rukun khutbah ada 5. Ini kita itu katakan dasar rukun khutbah. Pertama membaca alhamdulillah. Kedua membaca sholawat kepada Nabi. Ketiga wasiat ditakwa, wasiat takwa. 3 nih rukun khutbah. Kemudian yang keempat membaca atau membaca salah satu ayat Quran. Rukun khutbah keempat. Yang kelima doa lil mu'minin wal mu'minat. 5 rukun khutbah. Pertama ucapin alhamdulillah, kedua baca salawat kepada Nabi, ketiga adalah wasiat takwa, keempat adalah membaca ayat Al-Quran, kelima doa lil mu'minin wal mu'minat. Jadi sah begini lagi khutbah begini.
dirubah juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus ya ayyuhal mu'min ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih, atau ayyuhal ma'asyiral ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu bahasa bertakwa. Dan kemudian baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Sah, karena itulah yang disebut dengan rukun khutbah. Boleh dijabarin khutbah, boleh hadirin sekalian khutbah ini dengan bahasa masing-masing. Yang penting antara rukun per rukun enggak boleh terjeda lebih dari ukuran sholat 2 rakaat menurut Fathul Muin. Kira-kira sholat 2 rakaat sempurnanya berapa menit? 5 menit. Jadi kalau antara rukun per rukun lebih terjedanya lebih 5 menit, batal hukum khutbahnya, harus diulang lagi. Ini bakalan khutbah kayak ceramah. Para jemaah sekalian kemarin jemaah di banyak orang yang tidak bersyukur, bahkan banyak yang membakar petasan suaranya apa jualan obat. Khutbah kayak ceramah, tapi khutbah bukan ceramah. Khutbah seperti pidato, tapi khutbah itu bukan pidato. Khutbah ini seperti hadirin sekalian tausiah, tapi khutbah lebih dari tausiah isinya. Khutbah ini hadirin sekalian bukan seperti tabligh akbar, tapi khutbah ini adalah kalimat ringkas tabligh akbar. Khutbah itu bukan ceramah, tapi khutbah hadirin sekalian tidak lebih dari ceramah. Paham gak kira-kira? Sengaja kalau nggak paham saya ulang balik, emang sengaja biar pada paham. Jadi khutbah ini jangan disamain ceramah, khutbah ini jangan disamain kayak pidato. Kita kadang khutbah nanya kepada jemaah sekalian, masyarakat rahimahullah, kemarin kita baru Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan bentuk bencana banjir. Apakah rumah jemaah kebanjiran? Banjiran enggak. Khutbah nanya jemaah, bakal loh. Makanya khutbah ini adalah tadi rukunnya baca hamdalah, baca sholawat, wasiat takwa, kemudian baca Quran, doa lima khutbah itu rukunnya. Kalau baca apa 2 rakaat itu kalau khutbah pertama khutbah terakhir terserah, dua-duanya dipakai juga nggak apa-apa. Makanya kan kalau khutbah pertama kayak gini, aku qauli haja, aku qauli haja, astagfirullah, atau karena saya lupa kalau lagi ini mah ada sekalian saya kalau di khutbah. Baru duduk, baru kita 5 lagi, nggak boleh lebih dari itu. Kira-kira kalau khutbah, contoh singkatnya menurut ini, khutbah 5 menit, sholat id 5 menit. Kan kalau imam dia sholat dulu baru khutbah. Beda dengan Jumat, kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Khutbah 5 menit, misalkan sholat id 5 menit, khutbah 5 menit, 10 menit, betul gak? Ini contoh paling sedikit singkatnya waktu khutbah 5 menit, sholat dulu 5 menit, 10 menit. Ini waktu yang wajib ini. Tadi terbit matahari jam 6.15. Belum ada waktu berkorban kalau jam 6.15 karena masih ada 10 menit nih. Harus datangnya waktu berkorban adalah terbit matahari dan seukuran menunaikan sholat id dan 2 khutbah. Kalau sholat id sama 2 khutbah ini bisa 10 menit minimal, berarti jam 6:25 tambah 10 menit tadi 15, betul gak? Baru di situ awal waktu berkorban sah hukumnya. Karena dulu ada di zaman Nabi dalam kitab Bulughul Maram, Nabi pulang dari sholat, pas pulang sholat itu kambing udah bersembelih. Ditanya siapa yang nyembelih kambing? Jamu. Walau korban baik, maka tidak sah korbannya kalau belum datang waktunya. Tidak boleh menyembelih korban kecuali kalau telah selesai menunaikan sholat Idul Adha dan 2 khutbahnya. Jadi harus dilebihin dan pas-pasan waktu terbit matahari. Walaupun khawatirnya ada yang kesiangan, gak sholat id,
bangun jam setengah 8 atau jam 7 udah sendiri aja, atau jam 6:30. Kan tadi kan waktu yang wajibnya kalau terbit matahari jam 6:15, terusnya waktu khutbah dan sholat id 10 menit, karena khutbah 5 menit, sholat 2 lebaran 5 menit. Ini waktu yang minimal nih yang wajib. Berarti kan jam 6:25 kan, mungkin itulah awal waktu kurban. Bagaimana kalau ada orang yang berkorban ketika ibadah dia ketika sholat id, itu korban sendiri gua, lagi khutbah nih, disembelih belum waktunya. Kayak orang sholat zuhur setengah 12, kira-kira udah masuk waktu belum? Persis korban seperti itu. Kalau belum beres ibadah dan pelaksanaan sholat Idul Adha, belum ada waktu berkorban. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Khutbah sholawat dan muqaddar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari guru kalian tidak dipakai, nggak ada adab, ente pulang sia-sia, kosong. Jadi ketika guru kita menerangkan apa yang diterangkan, satu, ente uskut. Emang sebenarnya sih makanan itu kalau lebih afdal, lebih pantas itu dikeluarkan setelah majlis, setelah rahat, insya Allah. Salah satunya juga mengganggu kepada orang yang menuntut ilmu, salah satunya itu makanan. Makanya orang yang waro, orang yang berhati-hati dikatakan di kitab ta'lim itu. Kalau seandainya kita membahas kitab ta'lim, Masya Allah, ente yang duduk di majlis yang semacam ini, bagaimana duduk kalian hadapan guru kalian, bagaimana kalian memandang guru kalian. Kalau orang yang pesantren itu menikmati atau mempelajari kitab ta'lim. Wal Habib Muhammad Al-Haddad, pimpinan dari pondok pesantren Darul Ilmi wa Dakwah, insyaallah menerangkan masalah tentang adab kepada gurunya. Bahkan ketika kalian melihat guru kalian berjalan di depan ente, seharusnya di dalam kitab ta'lim itu ente berhenti, jangan sampai ente melewati guru ente. Kalau emang kita mau mendapatkan keberkahan ilmu dari guru kita.
Banyak sekali guru-guru kita menerangkan adab dikedepankan dibanding ilmu. Jadi bagaimana ketika kita hadir majelis setiap hari dari malam Senin sampai malam Ahad, tapi tidak ada satu keberkahan dalam hidup kita, dan artian tidak ada apa yang berubah dalam diri kita. Seharusnya kita berpikir, kenapa anak setiap malam hadir di majelis akan tetapi keberkahan yang dinikmati itu nggak ada. Seharusnya kita berpikir kepada diri kita, berpikir kepada jiwa kita apa. Salah satu yang mungkin kita hadir di majelis cuma hadir dan duduk saja, namun tidak beradab kepada guru kita, khusus adab kepada guru kita, adab kepada ahli ilmu. Itu yang akan mendapatkan berkah antum semua. Dan termasuk ilmu laduni, ilmu yang tidak pernah kita pelajari, itu insya Allah akan ada di dalam pikiran kita atau di jiwa kita. Karena kenapa? Satu, mandang guru sama berkah guru, dan insya Allah ada atau akhlak kepada guru. Makanya banyak ulama atau salafun saleh yang lain yang lalu yang telah wafat, yang mana ilmunya ataupun yang dicantumkan di kitab-kitab yang selalu kita baca, kita tasawuf, kita akhlak semuanya, mereka berkah bisa mengamalkan ilmunya karena kenapa? Satu, takjim kepada gurunya. Jangan jauh-jauh kita punya guru kita kayak Abdul Razak. Masya Allah, beliau belajar sudah pernah belajar, itu hanya kegiatannya ngambil rumput, buat hewan ternak kiainya, nggak pernah belajar. Namun kata kiai, udah antum pulang anda dapat kisah mungkin dari orang tua kami. Jadi guru kita Kiai Abdul Razak hanya hikmat kepada gurunya, dan dia mengambil rumput atau pakan untuk hewan ternak dari kiainya, nggak pernah belajar. Karena kenapa? Hikmatnya beliau ikhlas, apa kata guru A, B, C, silakan laksanakan. Makanya di dalam kitab ada Fusulul Murid karangan Imam Haddad mengatakan, ketika antum menemukan guru yang benar-benar guru tersebut ikhlas, antum atau kalian di hadapan guru-guru kalian seperti mayit, kita mau dibalik-balikan silakan. Jadi ketika kita menemukan guru yang benar-benar ikhlas mengajar kepada kita, suruh sampai hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu antum bagaikan mayit di hadapan yang memandikan jenazah. Jadi kalau jenazah dimandikan oleh yang memandikan jenazah, mau dibolak-balik mau gimana kan? Begitu insya Allah mendapatkan berkahan. Kenapa guru kita tadi melempar gitu? Antum boleh sujud di dalam hati kalian, akan tetapi ketika kita memiliki sifat sujud pada guru kita itu nggak ada keberkahan. Guru kita mau melempar gimana? Kenapa? Sayang kepada kita, akan mendapatkan berkahan bukan karena kesal. Di situ. Jadi kita satu, maksudnya dalam artian biar kita ada asar, ada bekas ketika kita hadir majlis, kita bawa pulang, insya Allah apa yang kali sampaikan guru kita manfaat. Salah satunya dengarkan, duduk, wanjur, wata'adab, ente duduk, mandang dan beradab. Kalau cuma duduk doang mandang tapi nggak didengarin, apa? Guru ngomong ke sini nggak pernah didengarkan. Makanya Al Habib Ahmad bin Naufal bin Salim itu mengatakan, ente yang pada bawa siwak, ente yang bawa pada buku, ente yang bawa pada pulpen, yang menyatakan, beliau mengatakan mendoakan bahwa ente semua yang pada bawa siwak, bawa pulpen, bawa buku, nyatet apa yang dia omongin sama guru kalian, insya Allah jadi ulama. Anda sendiri yang dengar langsung beliau ketika beliau menjadi dewan pengajar di Majelis Rasulullah SAW di Panjaran Munawar. Beliau mengatakan, anda doain, kata beliau, yang bawa pulpen, yang bawa buku, yang bawa siwak, insya Allah tulis. Namanya sifat kita manusia, sifat doain. Ketika guru kita menerangkan, udah kita dengarkan kuping kiri, dengarkan kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak ada manfaat. Makanya anda mohon untuk mungkin di majlis, bukan di majlis ini, tapi di majlis yang lainnya, yang majlis yang antum duduki, utamakan ada kepada guru. Karena guru mah nggak ada sifat kesalahan. Diterangkan dulu, jangan salah punya soalnya orang nih, guru nih diundang sama muridnya, orang tuanya diundang, guru diundang, ketika datang ke rumahnya orang tuanya ngomong, itu siapa yang undang? Anaknya ada yang undang, balik lagi nggak ngundang, balik lagi. Ketika dari 100 meter jaraknya di rumah, dipanggil ini sini, balik lagi, ditanya siapa yang undang, nggak ada yang undang. Ketika balik lagi, jemput lagi orangnya, mungkin orang tua saya salah. Karena kenapa? Mungkin orang tua saya salah, nggak tahu apa yang engkau bahkan guru yang mendidik kepada anakku.
Itu. Jadi apa yang kena ente kenapa setiap dipanggil ente balik lagi, diusir pergi lagi, dipanggil lagi balik lagi. Ente belajar akhlak dari mana? Dia bilang kata guru tersebut, aneh belajar dari akhlak anjing. Itu. Anjing diusir pergi, dikasih tulang datang lagi. Itu guru yang semacam itu, masya Allah. Makanya kita bersyukur pada guru kita nih, nyempetin waktunya, enggak menerima bayaran apapun. Ente datang di majlis yang semacam ini, di majlis yang lainnya, ente disuguhi jasmani datang, udah dapat berkah, kita dapat minum dari guru kita. Yang masya Allah waktunya memang waktunya untuk kita semua, untuk mengajarkan kepada kita semua. Tapi ingat, insya Allah keberkahan dari guru-guru kita bisa manfaat untuk orang tua kita. Ente yang nggak bisa ngaji, ente yang bisa baca, karena guru kita waktunya masya Allah menyiapkan waktunya untuk kalian. Dan duduknya ente ini untuk almarhum orang-orang tua kalian, masya Allah diberikan istilahnya, berikan mahkota oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Melihat cucunya, melihat anaknya. Makanya bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan ibu kita Ustaz Sulaiman, yang mungkin anaknya yang sedang mondok, kita doakan dan Allah berikan ilmu yang berkah, bisa melanjutkan generasi, melanjutkan dakwah bagi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa melanjutkan perjuangan atau dakwah orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma qultu ana wa nabiyina min qabli la ilaha illallah. Allahumma hadi jama'ana jama'atan marhumah wa tafarruqa min ba'dihim tafarruqan masumah. Allahumma adina bil ilmi wa jina bil hilmi wa akna bil taqwa wa jamina bi afwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tandaliku bil usub wa talimu bi asub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sigara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah طريقتهم ومؤافتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك برفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.